Halo semua, saya Vito dan kita lagi ada di podcast Radio Guntur Bali. Dan senang banget hari ini saya kembali boleh menyapa Shogun semua. Dan spesial edisi kali ini kita akan membahas salah satu hal yang menurut saya ini salah satu hal yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seputar layanan kesehatan. Ini merupakan isu yang benar-benar perlu diperhatikan karena banyaknya hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat tentang bagaimana ketika mereka sakit, ketika mereka nanti mengalami musibah dan apakah ada jaminan atau tidak. Baik Shogun, dan untuk membahas masalah tentang jaminan kesehatan tadi, saya sudah kedatangan narasumber yang pastinya sangat kompeten untuk menjelaskan ini. Siapa lagi kalau bukan teman-teman dari tim BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa bergabung. Tapi biar makin disayang kita kenalan dulu ya. Oke. Mungkin silakan dari Bli. Ya baik, terima kasih Mas Vito dan tentunya Shogun di rumah dan yang paling penting seluruh peserta JKN yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin perkenalkan, nama saya Igede Yudi Martahadi, biasa dipanggil Yudi. Saya di sini sebagai koordinator BPJS 1, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja. Baik, halo Sobat Shogun, perkenalkan saya Made Komala Dewi. Saya di sini sebagai staf BPJS 1, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, bisa dipanggil Dewi. Halo Shogun dan Mas Vito, perkenalkan saya Loputu Ginda Prabawati, bisa dipanggil Ginda. Saya di sini sebagai petugas BPJS 1, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Oke, jadi kita sudah kenal dan pastinya kita akan membahas soal-soal yang pastinya akan sangat berhubungan dengan jaminan kesehatan. Nah, Shogun, isu tentang jaminan kesehatan ini kan memang sekarang lagi marak-marak juga. Kita tahu bahwa masyarakat sangat membutuhkan hal ini. Tapi saya perlu meluruskan dulu nih tentang BPJS Kesehatan, Mas Yudi dan juga Ibu Dewi dan juga Ibu Ginda. Karena ada banyak orang yang belum paham sebenarnya apa itu BPJS Kesehatan. Ya. Dan seringkali termasuk saya dulu sempat bingung apakah mirip ya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu nih Beli Yudi, sebenarnya apa sih BPJS Kesehatan, ruang lingkupnya, atau bahkan mungkin boleh dibilang peran utamanya di sistem kesehatan kita di Indonesia gimana nih? Ya. Jadi gini Masku, benar sekali yang dibilang Mas Vito tadi. Kan memang banyak singkatan yang ada di masyarakat bingung. Ada yang BPJS, ada JKN, ada itu. KIS lagi kan. Betul, nah, betul. Masyarakat bingung nih, apa sih bedanya? Nah, kalau kita BPJS Kesehatan itu kan adalah badan penyelenggaranya. Badan penyelenggaranya menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, namanya JKN. Nah, terus KIS itu apa? KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat, identitas dari peserta JKN. Nah, untuk KIS ini sekarang sudah tidak lagi ada pencetakan KIS, di mana sekarang itu peserta kalau misalnya memang mau mengakses layanan kesehatan itu bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukannya, baik yang ada di KTP-nya, kartu keluarga, atau untuk anak-anak kan sekarang ada KIA, kartu identitas anak, ya. Betul, kayak gitu sih. Nah, di sini kita BPJS Kesehatan itu menyelenggarakan program ini, menyelenggarakan program jaminan kesehatan ini khusus untuk jaminan kesehatan saja. Nah, Mas Vito tadi kan bilang kan ada nih BPJS Tenaga-Kerjaan. Apa sih bedanya? Nah, kalau BPJS Tenaga-Kerjaan itu yang dikelola itu ada 4 jaminan. Beda dia dengan BPJS Kesehatan yang khusus mengelola jaminan kesehatan saja, kayak gitu. Jadi buat Shogun semua sudah cukup jelas ya bahwa BPJS Kesehatan benar-benar fokus untuk urusan kesehatan. Kesehatan saja. Ada sarana kayak kartu-kartu yang memang itu ya sebagai identitas aja Identitas sebenarnya. Jadi jangan bingung lagi tentang ini. Tapi mungkin saya mau nanya ke Ibu Dewi nih. Mungkin jenis-jenis layanan kesehatan atau jenis-jenis layanan lah yang dari BPJS Kesehatan itu kepada masyarakat seperti apa? Untuk jenis layanannya itu kami ada pelayanan rawat jalan, ada pelayanan rawat inap itu untuk di rumah sakit, dan juga di puskesmas juga tersedia layanan rawat jalan. Bagi puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap bisa juga melayani rawat inap, dan juga pemeriksaan promotif preventif juga bisa tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi sebenarnya boleh dibilang dari mulai mereka masuk bahkan ke puskesmas, ke pos kesehatan yang terkecil itu memang udah langsung kayak terkonek dengan BPJS gitu ya? Iya betul. Jadi sudah ada prosedur layanannya lah dibilang di sana sudah terkoneksi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kayak betul. gitu. Oke. Nah, kalau bedanya BPJS Kesehatan dengan mungkin asuransi kesehatan yang oke lah kita bilang misalnya dari swasta, gimana tuh
Bu Ginda? Untuk perbedaannya sih kalau BPJS Kesehatan itu kan dari pemerintah penyelenggaranya Mas ya. Kalau swasta kan dari swasta. Kemudian dari segi iuran dan manfaatnya juga beda. Kalau iuran untuk BPJS Kesehatan jelas jauh lebih murah dibandingkan dengan swasta, Mas. Ya. Begitu. Itu sih mungkin Mungkin Mas Vito pernah tahu nggak besaran iuran kita yang paling kecil paling murah itu berapa? Nah, saya belum update tuh, kan, Mas. tuh kita itu yang kelas 3 termurah itu 35.000. 35.000. Coba bayangkan dengan 35.000 kita sudah bisa mengakses hampir semua jenis layanan kesehatan. Benar. Gitu. Kalau misalnya asuransi swasta coba bandingkan berapa yang paling murah. Saya mau tanya dulu kru-kru di sini udah urus BPJS Kesehatan belum di sini nih? Wah, ini bahaya nih. Ya. Tapi kan dulu ya Bu Yudi dan juga Bu Dewi sama Bu Ginda, ada semacam stigma di masyarakat. Aduh, ini pasti ribet nih kalau kita ngurus prosedurnya, pendaftarannya jadi BPJS Kesehatan. Aduh, mending udahlah. Dan biasanya saya mendapati beberapa kasus nanti udah dekat-dekat atau udah sakit baru mulai sibuk ngurus ini. Sebenarnya prosedur ataupun apa namanya ya, boleh dibilang tata caranya apakah memang rumit atau gimana? Nah, kalau kita terkait dengan tata cara pendaftarannya, memang kan kita kan awal mulanya itu kan per 1 Januari 2014. Nah, di sana memang terkait dengan persyaratan pendaftaran itu masih banyak sekali yang kita perlukan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, bahkan dulu tuh diminta pas foto juga. Nah, sekarang ini kita untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan cukup membawa KTP atau kartu keluarga saja, Mas Vito. Dan buku rekening tabungan untuk peserta yang mandiri yang berbayar sendiri. Nah, pendaftarannya gimana? Itu bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan atau kita ada juga layanan WA. Oh, bisa WA? Ya, bisa WA. Nah, namanya itu layanan WA Pandawa. Pandawa ya. Pandawa itu pelayanan administrasi layanan lewat WA kayak gitu. Tapi tidak apa ya istilahnya tidak membuka ruang untuk curhat gitu ya. Bukan ya, itu tentunya. hanya untuk pendaftaran aja ya. Kan khusus, tiba-tiba aduh ya. saya sendiri nih gimana nih? Apakah BPJS bisa menanggung gitu luka yang selama ini saya pendam? Oke. Nah, kalau bicara tentang layanan berarti nggak ribet ya sebenarnya. Nggak Jadi ribet bisa tinggal datang ke kantor BPJS terdekat atau bisa lewat WA Pandawa tadi ya. Jadi simpel sebenarnya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Nah, untuk proses pendaftaran ini jangan menunggu sakit dulu. Nah, karena kan keseringan kayak gitu nih. Masyarakat ketika baru sakit baru mendaftar sebagai peserta JKN. Nah, betul. Itu sering banget tuh. Sering banget. Nah, itulah yang akan bikin pendaftaran itu terasa ribet karena kan kita sedang buru-buru ngurus ini itu lagi kerasa ribet. Sebenarnya gampang banget kayak gitu ketika kita lakukan itu ketika kita sehat. Iya. Nah, jadi gitu. dari awal memang langsung dipersiapkan sebenarnya ya. Betul. Iya, benar sekali. Nah, kalau bicara kategori peserta BPJS, kita tahu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gimana tentang itu? Kategori peserta BPJS itu ada dari segmen PBPU, ada PBPU itu apa? PBPU. Oh, PBPU. Ya, pekerja bukan penerima upah Oh, atau pekerja mandiri yang bayar tiap bulan. Pesertanya bayar sendiri tiap bulan. Ada yang PPU dan juga ada yang BP, bukan peserta. Itu misalnya keluarga tambahan, itu bisa didaftarkan. Kalau yang PPU itu terbagi menjadi 2, PPU PN dan PPU swasta ya. Iya, pegawai swasta. Pegawai swasta. Oh, itu kan berarti ada kayak apa ya? Perusahaannya juga ikut. Ya, Ya, betul. support ya. Yang membedakan di sini adalah dari sumber pembayaran iurannya, Mas. Oh, Vito. benar. Jadi kalau yang peserta mandiri itu ya iurannya itu dibayarkan sendiri. Kalau yang PPU yang dibilang Bu Dewi tadi kan pekerja penerima upah, berarti iurannya itu bersumber dari pemberi kerjanya dan ada juga iuran dari pekerjanya. Iya, jadi kayak Profesi. subsidi gitu ya, Iya, ada subsidi betul. ya. Dan ada satu lagi yang PBI namanya, penerima bantuan iuran. Nah, itu iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Oh, itu Kayak berarti gitu. status khusus ya? Ya, itu khusus yang Status ditanggung khusus. oleh pemerintah. Jadi kan banyak orang merasa nih, oh nggak mampu nih bayar iuran nih, 35.000 besar nih, berat bagi saya. Ya di sanalah peran pemerintah hadir. Itu yang apa? Yang PBI tadi. Oh, gambaran saya PBI itu untuk para pejabat loh. PBI bukan itu ya? yang bantuan iuran, jadi iurannya dibantu. Oh iya, wah ini Gitu. minim literasi, mesti perlu baca-baca lagi nih ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat anggota masyarakat yang merasa bahwa saya nggak mampu bayar iuran, Betul. karena sarananya udah tersedia, pintunya udah ada sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau bicara tentang status, nah ada banyak kan yang mungkin agak bingung nih, saya udah terdaftar nggak ya? Karena kadang-kadang udah didaftarin kok, tapi kan dia gimana nih ngecek nih gitu, Ngeceknya, termasuk pembayaran iuran. Ya. Kita tidak bisa bilang tidak juga karena ada banyak juga yang kayak dalam tanda kutip agak nakal gitu ya.
Jadi hal-hal ini kan perlu diperjelas gimana caranya. Mungkin Kalau untuk pengecekan status Mas, kita ada aplikasi mobile JKN namanya Mas. Itu aplikasi bisa mobile JKN. Jadi yang punya HP peserta bisa download lewat Play Store atau App Store. Selain mobile JKN juga kita ada peserta bisa datang langsung ke kantor. Nah di kantor kalau misalnya nggak mau ngantri lama, di depan itu kita sudah ada konsul box namanya Aman JKN Mas. Jadi di sana kita bisa cek status kepesertaan, cek iuran, cek vaskes dan lain-lain. Itu sih. Kemudian kita bisa juga akses lewat care center di 165 Mas, bisa ditelepon. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya peserta mulai memanfaatkan aplikasi mobile JKN Mas. Jadi nggak perlu kemana-mana, bisa mobile digitalisasi lewat mobile JKN itu sih. Dan kebetulan saya udah punya. Sudah ya. Kalau saya boleh tunjukin nih ada nih. Boleh kalau Iya. Jadi boleh kita ulang lagi ya supaya masyarakat bisa paham. Jadi sebenarnya cara termudah adalah bisa langsung akses aja di Play Store, available semua ya. Iya benar. Semua ya. App Store. Apa namanya tadi? Mobile JKN. Iya. Keywordnya itu adalah JKN, langsung ketemu kok itu ya. Kemudian yang kedua bisa langsung datang aja ke kantor buat ngecek. Ya. Bisa langsung. Lalu Ya. care center Care di center. 165. Oke, Atau 165. lewat tadi Pandawa itu bisa juga. Ya. Oh bisa. Bisa. Oh Pandawa semua, jadi ada Pandawa. pertanyaan apapun bisa dikasih. Bisa Wah, diinformasikan. ini udah AI juga nih ternyata ini ya. Memang mesti upgrade sekarang. Kalau nggak Betul, ngupgrade, harus mengikuti zaman. iya mengikuti zaman susah juga. Tapi nih pertanyaan saya kan gini, banyak masyarakat kita yang masih kayak apa ya? Udahlah. Jadi kayak mereka tuh masa bodoh dalam tanda kutip ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat program ini kan itu benar sangat membantu, sangat membantu. Tapi kalau dari BPJS sendiri bagaimana memastikan bahwa masyarakat nih akan apa ya istilahnya bisa mendapat akses lah ke layanan kesehatan. Ya, tentunya pertama kan kita memastikan fasilitas kesehatan itu melakukan atau memberikan layanan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati dalam perjanjian kerjasama dan apapun itu yang sudah tertuang dalam peraturan yang berlaku. Kayak itu sih yang tentunya kita pastikan. Terus juga kita di sini sering melakukan kegiatan kunjungan ke fasilitas kesehatan agar kita melihat secara langsung nih bagaimana sebenarnya layanan yang diberikan kepada peserta JKN itu dapat berjalan dengan baik. Oh, gitu. iya. Jadi turun langsung untuk memastikan turun langsung sebenarnya memastikan, ya. betul. Walaupun misalnya memang kita akui masih ada beberapa kendala, beberapa komplain yang masuk ke kita. Nah, di sanalah fungsinya kita sebagai petugas BPJS 1 di sini Mas Vito. Gitu ya. Iya. Nanti tahan dulu yang Nanti satu-satu ya, ini kita ya. ini kan, Iya, iya, satu-satu betul, Mas, satu-satu. Tapi tadi Beli Yudi menyinggung tentang yang namanya fasilitas kesehatan. Nah, sebenarnya apa aja sih fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS? Kalau fasilitas kesehatan itu seperti puskesmas, Mas Vito, puskesmas di sini kebetulan sudah semua puskesmasnya bekerja sama. Kemudian ada dokter keluarga, dokter gigi, dan juga ada rumah sakit klinik utama dan klinik pratama. Kebetulan juga di sini rumah sakitnya ada 10 dan sudah 9 ya. 9 rumah sakit itu semua sudah kerjasama, dan klinik utama Cortex itu 1 juga sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oh, jadi udah komplit sebenarnya ya? Iya, sudah jadi semua jangan khawatir fasilitas. karena di sentra-sentra atau fasilitas kesehatan yang terkecil sekalipun memang sudah terfasilitasi Sudah, ya, iya. udah terafiliasi juga dengan BPJS. Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin akan ditanya banyak orang. Cara klaim. Nah ini cara klaim gimana, ribet nggak gitu? Apalagi mungkin kalau kita nyinggung dikit lah Mas Yudi ya, mungkin kayak saya dari Manado nih, tiba-tiba sakit gitu kan, saya dari luar kota nih, ini gimana nih? Mungkin bisa ada penjelasan dikit? Ya. Mungkin dari saya untuk bukan klaim ya sebenarnya, untuk memanfaatkan fasilitas. Oh, jadi bahasanya Saya memanfaatkan fasilitas. Ya. Saya udah jadi peserta nih, tapi saya sedang berkunjung keluar wilayah. Sedangkan saya terdaftarnya itu kayak Mas Vito kan di Manado ya. Gimana? Nah, sesuai dengan ketentuan di Perpres itu sudah jelaskan, ketika misalnya peserta berada di luar wilayah domisili terdaftarnya, itu bisa dilayani di Vaskes terdekat 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Oh, gitu. Untuk kasus emergensi itu bisa langsung datang ke rumah sakit atau mungkin fasilitas kesehatan yang terdekat tanpa harus ada rujukan kayak gitu. Untuk emergensi ya. Emergensi. Ya, emergensi. Jadi dimanapun baik itu Vaskesnya bekerja sama ataupun tidak dengan BPJS Kesehatan, ketika kasus emergensi itu bisa dilayani. Nah, ada beberapa kasus nih yang saya kan beberapa kali berkomunikasi sama mahasiswa yang misalnya dari Medan, dari Jawa yang memang pindah ke sini gitu, dan tiba-tiba sakit dan akhirnya mereka tuh disarankan untuk ngurus
kayak apa ya? Kalau di bahasa sekolah tuh surat pindah gitu. Oh iya. Itu memang seperti itu prosedurnya ya. Nah, kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan itu, kalau misalnya memang sedang berada di luar wilayah itu, setidaknya 3 bulan itu bisa langsung melakukan perubahan saja. Melapor perubahan fasilitas kesehatan bisa ke kantor BPJS Kesehatan atau tadi memanfaatkan aplikasi mobile JKN itu Mas Vito. Jadi sebenarnya nggak harus bawa surat keterangan itu sih, kecuali misalnya melakukan perubahan fasilitas kesehatannya itu belum lewat 3 bulan. Gitu. Kalau misalkan nih kan sekarang nih saya merubah, terus bulan depan ternyata saya pindah tugas nih ke Jawa. Nah, saat itu diperlukan surat keterangannya itu. Kalau misalnya emang dalam rangka tugas ya dibawa surat tugasnya itu. Tugas ya. Kalau misalnya emang sedang kuliah dibawa surat keterangan kuliahnya saja. Jadi nggak ribet Kayak gitu, sebenarnya ya, nggak ribet sama sekali. Nah, kalau untuk masyarakat lokal, nah gimana kalau Bu Ginda sendiri melihat cara kayak tadi mungkin bukan klaim lagi ya, tapi memanfaatkan fasilitas. Ya. Oh ini kan kita udah gini nih, orang sakit gini, gimana nih BPJS kita mau klaim ribet nggak atau gimana nih? Kalau untuk masyarakat lokal sendiri gimana? Sama aja Mas kalau untuk pemanfaatannya. Jadi bisa peserta itu kan sudah terdaftar masing-masing FKTP-nya di mana gitu ya Mas ya, baik di DPP, di klinik, di puskesmas. Jadi kalau misalnya sakit, yang pertama bisa dilakukan adalah periksa dulu ke FKTP terdaftar. Kalau misalnya memang nanti di FKTP terdaftar mungkin dokter merasa ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, maka FKTP akan memberikan surat rujukan yang nanti dibawa mungkin ke fasilitas kesehatan tindak lanjut gitu Mas, yang seperti sudah disampaikan sama Ibu Dewi di rumah sakit dan klinik utama itu sih. Berarti memang prosedurnya ketika misalnya saya sakit nih, saya ke puskesmas dulu nih. Jadi tergantung nanti dari puskesmasnya merujuk kemana gitu ya. Betul. Oke. Ya, seperti itu dia. Jadi udah jelas nih. Nah teman-teman di sini nih harus secepatnya ngurus nih. Jadi kalau bicara tentang BPJS Kesehatan kan kita tahu ini merupakan sebuah hal yang sangat positif buat masyarakat. Nah saya pengen dapat informasi, kan ini ada semacam apa ya, beberapa hal yang katanya nanti apa namanya perubahan-perubahan soal apa akan ada kenaikan atau akan ada penyesuaian, akan ada program-program. Nah, kira-kira mungkin bisa kasih gambaran ke masyarakat supaya tidak misinformasi tentang mungkin ada rencana-rencana apa dari BPJS Kesehatan untuk bisa lebih maksimal pelayanannya. Kalau sampai dengan saat ini mungkin yang lagi rame itu kan masalah KRIS. Ya kan? Betul. Penyesuaian kelas rawat standar itu kan. Nah, kalau sampai dengan saat ini sih kami masih menunggu teknis kebijakannya seperti apa, karena kan di sini BPJS Kesehatan itu kan sebagai penyelenggaranya itu sebagai pelaksana regulasi kan. Nah, regulasinya ini dari mana ya, dari pemerintah pusat kan gitu kan. Nah, jika misalnya memang nantinya akan ada penyesuaian, pastinya akan ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi sementara masyarakat ya ikuti dulu prosedur yang berlaku saat ini seperti yang dijelaskan tadi Bu Ginda, pelayanan berjenjang mulai dari FKTP ke rumah sakit, itu ya ikuti prosedur tersebut untuk melakukan pelayanan gitu. Jika misalnya memang nanti ada perubahan ya pastinya akan disosialisasikan baik dari BPJS Kesehatan maupun dari pemerintah. Iya, gitu. karena kan berapa kali saya lihat kasihan petugas-petugasnya kan dimarah-marah sama ibu-ibu, ini ngapain nih? Padahal sebenarnya logikanya bahwa memang ya ini hanya menjalankan undang-undang gitu ya. Betul. Kita ngambil langkah lain juga nanti salah gitu ya. Itu kan banyak terjadi tuh. Wah, diprotes di demo tuh. Wah, ini kenapa gini-gini? Langsung diviralkan gini-gini. Padahal kalau dilihat duduk perkaranya ya ini memang prosedurnya seperti itu dan nggak bisa dipaksain juga karena 1-2 orang yang memang nuntut gitu ya. Kalaupun memang perlu ya harus diajuin ke pemerintah gitu ya. Tapi kalau bicara tentang ya ini kan suka duka ya. Mungkin tantangan. Nah, ini masing-masing nih kira-kira apa nih tantangan yang mungkin dihadapi baik BPJS Kesehatan mungkin secara secara institusi ataupun mungkin pribadi ketika menjalankan tugas sebagai bagian dari BPJS Kesehatan. Dari tantangannya apa nih? Tantangannya mungkin ya Mas ya, mungkin dari koordinasi Mas. Jadi kan kita sebagai EP3RS itu tugasnya adalah menjembatani antara peserta dengan fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan, kita membantu menjembatani gitu. Mungkin dari segi koordinasi mungkin Mas ya ke fasilitas kesehatan kan peserta kebanyakan mengeluh dan ingin mendapatkan segera jawaban cepat gitu Mas ya. Sedangkan kita kan perlu koordinasi, perlu waktu gitu. Itu sih kadang-kadang mungkin kita koordinasinya nggak bisa harus cepat, jadi harus
harus waktu gitulah kita Ya, minta SOP-nya waktu. gitu Iya, ya. ada prosedur gitulah. Tapi memang gitu loh, berapa peserta kali kan, pengen cepat-cepat lama gitu. banget ini kok responnya slow respon, Iya. padahal ya nggak bisa juga mau gimana lagi gitu ya. betul. Iya. Gimana kalau Bu Dewi? Kalau saya sih selama ini Mas, kita kan membantu masyarakat ya. BPJS ini kan melayani orang yang sedang sakit gitu. Kita juga ada regulasi-regulasi yang berlaku. Jadi ketika kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat bagi peserta atau masyarakat yang berobat itu rasanya kita gimana gitu Mas. Ya, karena kan kita berbenturan juga dengan regulasi dan kita layani orang sakit. Melayani orang sakit kan tidak sama dengan melayani orang yang pergi ke bank atau yang ke tempat-tempat lainnya gitu. Itu yang berat sih menurut saya tantangannya, karena kita tidak bisa memberikan solusi secara tepat gitu. Pasti kita harus butuh koordinasi dulu. Nah, dan peserta juga dia keburu kecewa jadinya Mas. Iya, gitu. itu banyak kali. Tapi Ya. memang ini perlu disampaikan supaya masyarakat paham bahwa memang ya itu prosedurnya, kita nggak Iya. bisa Iya. serta-merta. Karena itu mungkin tadi ya jangan nanti sakit baru Baru ngurus gitu. ngurus, Itu ya. bikin emosi di situ sebenarnya Iya. ya. Oke. Oke, kalau dari saya, kalau misalnya bicara masalah tantangan ini sebagai petugas BPJS 1 ini banyak banget sih tantangannya Mas Vito. Mungkin kita lihat kalau dari cakupan kepesertaan peserta BPJS ini dari tahun ke tahun kan bertambah terus nih, makin banyak orang jadi peserta, makin banyak orang juga mengakses layanan kesehatan. Nah, di sini ketika semakin banyak mengakses layanan kesehatan ini akan timbul komplain atau pengaduan. Nah, disitulah kita sebagai BPJS 1 ini hadir. Nah, tantangan terberatnya itu misalnya kita kayak nggak punya jam kerja Mas kalau di BPJS 1 ya, betul. Karena kita harus standby 24 jam. Walaupun misalnya memang kita akui kita tidak bisa standby di tempat, tapi kita mobile dan memang kita on call juga, gitu. Misalnya ketika malam-malam lagi tidur enak-enak tidur ada telepon, Pak ini saya gini nggak dilayani gini. Nah itulah kita harus standby, tetap harus dengan wajah yang ceria, Ya. senyum, tetap harus merespon. Ini pantas peserta ibunya itu. Ginda ini masih jomblo kan, mungkin udah pas lagi PDKT telepon dipaksa ditinggal Ya. gitu ya. Bercanda Bu ya. Tahu banget Mas. Itu sih Oke, tantangan, iya, memang benar-benar. tantangan terberat sih itu. Selain itu juga yang sering komplain itu kan banyakan peserta itu yang statusnya ketika dia sakit ke rumah sakit nggak aktif ternyata nih. Nah, karena iya, itu juga benar kan ya, nggak iya. aktif. Nah, itu komplain kok saya nggak aktif nih, kenapa. Nah, soal kalau dari kita lihat kalau di wilayah Buleleng dan Jemberane kan kita kan BPJS Singaraja itu kan mewilayahi cakupannya dua sampai Jemberane sama sampai Buleleng. Buleleng, Kita ya. untuk kantor cabang Singaraja ini itu secara cakupan memang sudah hampir 100% masyarakat sudah terdaftar. Cuman tingkat keaktifannya itu untuk Buleleng itu hanya sekitar 70% dan Jemberane itu 90%. Nah, jadi di sana yang sebagian besar timbul komplain itu dari masyarakat yang tidak aktif itu. Nah, di sini sih kita harapkan masyarakat itu bisa lebih aware, lebih gimana ya? Pengen cari tahu nih status kepesertaan saya aktif atau enggak nih. Nah, ketika misalnya status kepesertaannya tidak aktif, di sana dia itu bisa melaporkan untuk pendaftaran BPJS kesehatannya, baik itu ke peserta yang berbayar sendiri atau mandiri atau ke yang bantuan pemerintah untuk yang masyarakat yang tidak mampu. Jadi nanti jangan kayak tadi itu, jangan sampai nunggu sakit dulu baru mendaftar kayak gitu. Nanti kan semuanya kan terasa ribet kayak gitu sih Mas. Nah, ini saya pernah dapat kasus dan kebetulan saya sendiri terlibat kan di Iya. situ. Jadi satu ketika saya ke desa sama adalah bapak-bapak gitu sama keluarga, tiba-tiba ada insiden, bapak ini jatuh dan tangannya kemudian jadi terkilir dan patah pada waktu itu ya. Nah, ke rumah sakit lah Iya. gitu. Pas dicek ternyata dia udah nunggak. Udah nunggak tuh 2 tahun lebih, tuh udah hampir 3 tahun. Iya. Nah, ribet kan? Iya. Dicek tuh aduh. Mau ikut yang normal harganya lumayan. Akhirnya solusinya pada waktu itu apa ya? Jadi ngumpul lah beberapa orang buat talangin, bayarin ya, dibayarin, Bayarin. baru bisa aktif. Tapi yang saya syukur di sini adalah bahwa dari BPJS sendiri benar-benar welcome untuk memfasilitasi ketika ada hal-hal seperti itu. Apakah memang itu sering terjadi ya? Sering. Sering banget Ya, ya, karena sangat sering. banyak kan yang peserta yang menunggak tidak membayar iurannya selama beberapa tahun gitu. Begitu dia sakit, nah sampai di rumah sakit kan
dicek kartunya ternyata nonaktif. Nah setelah itu baru pasiennya kebingungan nih, gimana nih kalau saya mau pakai BPJS bagaimana caranya gitu. Nah kalau dari kami kan harus, kalau pelayanan rawat inap itu bagi peserta yang menunggak kan ada denda pelayanan namanya Mas. Denda pelayanan itu 5%, besarannya dikali berapa bulan menunggak dikali biaya inasi bijis. 5% dari iuran bulanannya ya? Dari tarif yang dari tarif yang ditanggung dari inasi bijisnya. Kan di rumah sakit itu menggunakan sistem inasi bijis. Nanti bagi pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap, nanti rumah sakit mengentri dulu nih diagnosanya apa yang dikeluarkan oleh dokter, kemudian akan muncul biaya. Nah dari situ petugas akan menghitung besaran denda. Nah di situ dah biasanya pasien itu komplain gitu, saya sudah membayar iurannya, kenapa saya harus bayar denda lagi gitu kan, begitu yang sering dialami. Jadi serba salah gitu ya. Sama gini juga Mas, itu sebenarnya kita sudah ada solusi juga terkait dengan untuk peserta-peserta yang posisinya ada tunggakan nih, bingung mau ngelunasin secara langsung nggak bisa. Nah kita ada namanya program rehab. Jadi itu rencana pembayaran bertahap. Jadi hampir-hampir sama kayak nyicil gitu dah. Oh iya. Kayak nyicil. Jadi kalau misalnya emang saat ini mungkin Sogun ya, Sogun statusnya sebagai peserta BPJS tapi ada tunggakan, itu segera mendaftar program rehab dulu, cicilan dulu. Gitu. Jadi nanti ketika sakit ya nggak kayak Mas Vito bilang tadi itu nggak ribet kayak gitu. Jadi apalagi sekarang sudah bekerja, berpenghasilan, lebih baik lakukan pencicilan itu dulu. Betul. Jadi memang boleh dibilang BPJS Kesehatan itu benar-benar membuka ruang seluas-luasnya untuk hal-hal yang tadi ya, memberi kemudahan, sangat mudah menurut saya malah. Oh ternyata ini nggak seribet yang ada di gambaran orang. Biasa kan mungkin orang udah terbiasa, aduh birokrasi nih Indonesia nih ribet banget nih. Ini kalau boleh dibuat sulit kenapa dibuat mudah kan gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ludi, Bu Dewi sama Ibu Ginda, memang ternyata ini sangat mudah sebenarnya untuk diakses oleh masyarakat. Nah, mungkin ada nggak yang misalnya apa ya istilahnya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas atau cakupan untuk pelayanan ke masyarakat yang dilakukan BPJS? Gimana? Sebagai tugas kita juga sebagai petugas EP3RS Mas ya, biasanya setiap hari kita datang ke Vaskes itu melakukan customer visit Mas. Jadi customer visit ini adalah di mana kita datang ke pasien yang rawat jalan atau rawat inap, itu ditanya apakah selama mendapatkan pelayanan di Vaskes A misalnya apakah ada keluhan, kemudian kita tanyakan juga di sana apakah pelayanannya bagus atau tidak. Kemudian selain customer visit kita juga melakukan sibling Mas. Jadi fungsi sibling ini kita untuk mengecek apakah Vaskes ini layak gitu, apakah Vaskes ini sudah memenuhi syarat gitu, dari segi mungkin kamarnya, dari segi pelayanannya berarti ya? Iya benar, pelayanannya, ruang penunjang, kemudian untuk indikator yang kita periksa itu ada ruang penunjang, ada untuk ruang rawat inapnya, rawat jalannya, apakah sudah memenuhi standar gitu. Jadi kalau misalnya memang kurang, jadi nanti kita akan feedback ke rumah sakit untuk nanti rumah sakit meningkatkan lagi pelayanannya. Jadi nanti selain ke peserta, kita juga menekankan ke fasilitas kesehatan untuk sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan gitu sih. Iya, jadi berarti yang dilihat bukan cuma segi administrasi untuk soal bagaimana pemanfaatannya tadi, tapi juga pelayanan fasilitas, segala yang dilakukan oleh Vaskes juga itu diperhatikan ya. Betul. Sampai tahap gimana tuh? Apakah memang ada kalau misalnya ternyata ini nggak sesuai standar nih? Apakah memang ada kayak teguran atau apalah misalnya dari BPJS sendiri? Ya, kita kan rutin melakukan sibling Mas ya. Di sibling itu ada poin-poin yang harus kita nilai saat kita kunjungan ke rumah sakit itu. Nah, ketika ada poinnya yang kurang, itu kita akan membuatkan komitmen, berita acara komitmen perbaikan dari fasilitas kesehatannya, baik di FKTP atau di FKRTL. Nah, di situ nanti kita kasih jangka waktu nih Mas, berapa bulan Vaskes itu bisa memenuhi untuk melakukan perbaikan gitu. Nanti kita pantau berita acara itu, dan mungkin nanti setiap kita kunjungan kita akan lihat kembali apakah sudah ada perbaikan atau belum dari fasilitas kesehatan tersebut.
begitu sih Mas. Jadi benar-benar ini bagus banget ya, memperhatikan juga dari segi pelayanan kepada Iya. masyarakat gitu ya. Oke Shogun, itu tadi banyak hal yang sudah diungkapkan dan betapa mudahnya masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan di BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada lagi yang harus jadi pertanyaan ini ribet, ini susah, nggak ada lagi ya. Karena dari mulai hal yang paling kecil itu benar-benar difasilitasi. Nah, kita akan ngobrol lagi ya tentang salah satu program yang ini merupakan program terbaru dan ini katanya merupakan program inovasi dari BPJS Kesehatan. Dan kira-kira seperti apa yang tadi kita sempat obrolin yang satu-satu itu ya. Iya. Ya. Kita nanti akan obrolin setelah kita break dulu karena kita mau mempersilakan narasumber kita untuk minum sejenak ya. Jangan kemana-mana Shogun, kami akan segera kembali. Oke, masih di podcast Radio Guntur Bali dan saya masih bersama narasumber yang hari ini luar biasa penjelasannya dari BPJS Kesehatan. Ada Beliau Yudi, ada Ibu Dewi sama Ibu Ginda ya. Nah, kita mau lanjutin lagi nih Shogun yang tadi sempat kita spill dikit ya tentang salah satu program terbaru yang lagi disosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi saya masih penasaran program ini. Program ini namanya juga unik ya. Program 1. Apakah programnya cuma 1 atau gimana nih? Kita langsung tanya ke narasumber. Yeah. Mungkin gimana nih? Apa itu program BPJS Kesehatan 1 gitu? Iya. Nah, jadi gini Mas Vito. Jadi kan mungkin unik ya benar ya. Sebenarnya satu itu adalah singkatan dari siap membantu. Nah, 1 itu siap membantu. betul. Oke. Jadi itu adalah petugas yang ditugaskan di fasilitas kesehatan, itulah petugas dari BPJS Kesehatan untuk membantu. Jadi siap membantu peserta JKN yang sedang melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan kayak gitu. Untuk saat ini memang kita ditugaskan untuk di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kayak gitu Mas ya? Vito. Ya. Jadi sebenarnya tujuan utama dari yang namanya program 1 ini tuh seperti apa, Mbak? Mungkin bisa lebih diperjelas detailnya. BPJS 1 ini membantu memberikan informasi atau bagi peserta yang ingin membutuhkan informasi tentang BPJS atau mungkin dia mengalami kendala di fasilitas kesehatan bisa menghubungi BPJS 1. BPJS 1 akan memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien atau mungkin mengalami masalah, mungkin ada iur biaya yang dialami oleh peserta ketika dia berobat. Itu BPJS 1 bisa membantu melakukan koordinasi kepada pihak rumah sakit sebenarnya seperti apa perlakuannya seperti itu. Jadi kita tuh selain memberikan informasi dan juga memberikan penanganan pengaduan dari peserta tersebut. Jadi lebih ke kayak fungsi pendampingan seperti itu ya, yang benar-benar support Ya, kepada yang pasien-pasiennya peserta ya. Kan peserta. banyak karena kan ini kan permintaan juga. Jadi kan kita kan ada namanya voice of customer yang kita tanyakan ke peserta nih apa sih yang perlu kita tambahkan terkait dengan layanan. Ternyata ada yang menyampaikan nih petugas BPJS 1 nih petugas BPJS Kesehatan ini kayaknya lebih enak ada juga di rumah sakit. Nah, itulah makanya dari manajemen dari BPJS Kesehatan itu menyediakan petugas juga. Walaupun misalnya memang tidak standby secara 24 jam di sana, tapi kita juga sudah memasang poster dan nomor handphone yang bisa dihubungi oleh peserta ketika sedang mengalami kendala saat melakukan layanan. Benar-benar. Ya. Nah, tapi mungkin banyak juga masyarakat yang akan bertanya nih, apa sih bedanya ini dengan mungkin layanan kesehatan BPJS yang sudah pernah ada? Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya gitu? Gimana? Kalau Bu Ginda sendiri? Ya. Oke. Oh, ya. Kalau yang membedakan tentunya kan kalau dulu itu kita tidak menyediakan petugas BPJS yang standby di rumah sakit. Nah, saat ini kita menyediakan petugas dan yang membedakan lagi adalah rompi. Nah, rompi ini nih yang kita pakai bertiga nih. Padahal tadi saya baru mau tanya kalau ada lebih, tapi nggak hijau, bisa sembarang ya. berarti ya. Okay. Jadi kalau misalnya memang nanti peserta JKN atau Sobat Shogun yang sedang melakukan layanan kesehatan, terus melihat petugas yang pakai rompi seperti ini, hijau sage ini, hijau sage, di belakangnya ini ada logo BPJS 1. BPJS 1 itu nanti bisa, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, disamperin aja petugasnya. Mereka pasti udah siap membantu gitu ya. Betul sekali. Apapun itu. Mau nanya-nanya atau mungkin ada pengaduan atau mungkin ada permintaan, Mas ini data saya berbeda nih, bisa dibantu nggak melakukan perubahan data kayak gitu. Itu jadi dari segi administrasi, dari segi pemberian informasi, bahkan mungkin ketika menemui kesulitan itu semua
dibantu kita ya? bantu, Iya. betul. Oke. Nah, kalau ini kan mungkin secara sekilas masyarakat udah mulai dapat gambaran nih. Iya. Saya udah dapat gambaran karena saya juga baru dengar nih. Memang bantuan-bantuan mungkin yang lebih konkret ada lagi nggak yang bisa, maksudnya kayak mungkin ada masyarakat yang mengalami hambatan kayak oh ini ternyata saya udah nunggak nih atau Iya. gimana? Apakah itu juga tercover atau gimana? Mungkin bantuan-bantuan yang ada di program BPJS 1. Iya, itu semua kendala yang ditemukan masyarakat di saat melakukan layanan kesehatan, misalnya ada tunggakan, terus statusnya tidak aktif atau lain sebagainya, itu bisa kita bantu. Jadi Gitu. all about semua layanan ya yang ada di BPJS Kesehatan ya. Hampir semua layanan yang bisa, karena kan permintaan informasi ini kan sangat luas sekali Mas Vito. Tentunya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Kalau misalnya memang informasi lain yang ditanyakan ya kami di luar BPJS Kesehatan ya kami nggak bisa bantu kan. Tanya di mana jodoh Nanti- saya kan nggak nah, mungkin, itu udah nggak itu mungkin. pasti nggak mungkin ya. Dan juga hati-hati nih ya. Jadi jaket hijau, Betul. tapi yang ada logo. Logo, Jangan betul. sembarang juga. Nah, Jangan orang betul. nggak ada logo kan Heeh. woi mas tolong Mas. bantu, saya bukan gitu kan, dipaksa kan susah juga Nah, nanti. selain itu juga, selain kita ada BPJS 1 ini, kita berkolaborasi juga dengan petugas dari rumah sakit Mas Vito. Jadi kita itu kan pasang poster nih di beberapa titik yang bagus di rumah sakit. Itu ada petugas dari BPJS Kesehatan, kami sendiri di BPJS 1 dengan petugas dari rumah sakit. Itu namanya PIPP rumah sakit. Oh. Jadi itu ada 2 petugas. Nah, yang standby terus di rumah sakit itu yang PIPP rumah sakit. Ya. Karena kita di rumah sakit itu ada juga loket informasi BPJS Kesehatan. Ya. Gitu. Jadi nanti petugas PIPP rumah sakit itu standby-nya di sana gitu. Ya. Nanti dalam hal misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin tidak bisa dijawab oleh petugas PIPP rumah sakit itu, maka akan dikoordinasikan dengan BPJS 1 atau kita sendiri di sini. Oke, jadi udah jelas ya. Gitu. Nah, tapi kalau dari segi saya misalnya contoh sebagai peserta misalnya, ada syarat khusus nggak atau syarat lain mungkin tambahan untuk bisa mendapatkan bantuan untuk dapat program 1 ini? Sebenarnya kalau syarat sih nggak ada syarat khusus ya. Yang penting pesertanya itu sedang melakukan layanan dan ketemu sama petugas BPJS 1-nya di rumah sakit. Nah, kalau misalnya memang ketika melakukan layanan tidak lihat nih petugas yang pakai rompi hijau ini, teman-teman atau mungkin Sogun bisa nanti datang ke loket informasi BPJS Kesehatan. Itu sudah ada di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti di sana bisa ditanyakan baik itu permintaan informasi, penyampaian pengaduan juga bisa melalui kanal layanan tersebut kayak gitu Mas Vito. Jadi sebenarnya kalau masyarakat pengen dapat bantuan dari program 1, yang pertama tidak ada syarat. Yang penting Khusus, dia peserta ya, aja kita gitu ya. kan. Dan ada hal yang ingin ditanyakan Nah, kayak gitu misalnya. Tapi ada misalnya yang mungkin gambaran saya adalah kalau yang mau tanya harus isi formulir dulu, Oh, yang mau nanya itu harus Daftar dilengkapi, antrian ini dulu harus kayak gitu, selfie enggak. dulu atau apa? Gimana tuh? Nggak ada sih. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh. Pokoknya kalau lihat dah petugas ini mau ditegur, disapa itu silahkan aja. Ya, mau nanya. Mbak boleh minta Boleh, WA-nya bisa. kan? Oh, jangan ya. Boleh kalau misalnya memang nanti ada pengaduan mau pengaduan, gini, ya. boleh Kalau aja sih. untuk pengaduan aja. Iya. Gitu. Untuk Karena yang lain tidak dibalas gitu ya. Tanpa diminta pun kita sudah terpasang sih nomor handphone kita di poster itu. Oh, iya. Gitu. Wah, berarti memang standby terus Standby ya. terus. Jadi tapi pengalaman pribadi mungkin dari Bu Ginda, Ibu Dewi sama Beli Yudi nih. Memang maksudnya pernah nggak dapat yang kayak peserta tuh yang tengah malam nih kita istirahat, dinanya macam-macam segala macam dan aduh kan biar bagaimana juga kan kita agak duh gimana sih ini. Pernah nggak ada pengalaman yang kayak jam 2 tengah malam tuh kadang-kadang WA ini gimana gitu? Dulu ya. Oh Ya. ya, silakan. Oke, Ini kalau boys first nih bukan? ya, boys first sih, ya. Kalau ditanya pengalaman tentunya sering. Oh sering. Bukan ya? sering ya. Sering. Karena kan memang sih di poster itu kita sudah memasang jam-jam layanan kita dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Cuman kan terkadang peserta ini kan melakukan layanan apalagi yang gawat darurat itu Ya, kan betul. gawat darurat itu misalnya tengah malam ya kita biasanya dihubungi di telepon tengah malam. Nah, ketika misalnya memang ya kita namanya manusia kan kadang juga kita nggak bisa seresponsif secepat itu menanggapi ada telepon atau mungkin ada WA. Biasanya mereka sih meninggalkan pesan dulu. Nah, keesokan harinya kita terima langsung follow up secepatnya karena di sini peserta yang sedang melakukan layanan itu kan ada jangka waktunya 3 kali 24 jam untuk mengurus administrasi atau mungkin misalnya statusnya nggak aktif nih tengah malam melakukan layanan terus dia harus rawat inap itu bisa esok harinya
ditanyakan ke kami karena masih dalam jangka waktu 3 kali 24 jam itu. Jadi Tapi enggak selama itu tetap tertangani kan? tetap ya? tertangani betul. Oke. Kayak gitu. Jadi kan enggak istilahnya ini enggak aktif nih. Oh, aktifin dulu baru saya layani. Enggak boleh kayak gitu. Enggak, itu udah enggak boleh. Tetap tindakan medisnya itu dilakukan menjadi hal yang utama. Prioritasnya, prioritasnya itu dulu, Oke. betul. Kalau Bu Dewi atau Bu Ginda gimana nih? Pernah nggak punya pengalaman yang kayak gitu? Ya, sama sih Mas ya, karena kan nomor HP kita terpasang tuh di poster itu, dan peserta itu kadang tidak melihat jam yang harus bisa dihubungi gitu. Kapanpun mereka mau menghubungi pasti kita dihubungi. Mau malam, mau pagi, mau sore, mau di hari libur. Kalau mereka iya, sudah bener perlu, juga. kalau mereka Gambaran sudah saya tuh, perlu. aduh, itu, wah ribet Ya, kalau apalagi pas kita lagi main sama anak nih lagi Iya. senang-senang terima Aduh, telepon berat. orang marah-marah nih kenapa nih gini-gini. Nah itu di sana sih memang kita ya sudah tugasnya kita ya memang kita di ya, pekerjakan untuk itu ya untuk Saya menangani bayangin itu. loh beli kayak Ibu Dewi mungkin lagi Iya. main sama anak Iya. atau lagi quality time lah. Heeh. Terus tiba-tiba kan nggak jelas nih siapa nih kok Iya. tiba-tiba aduh. Itu ngatur moodnya tuh Iya. aduh, secara emosi kan Iya. apa sih ini gitu. Itulah tantangannya mas. Itulah tantangannya. Wah, salut nih kita nih. Kita jadi makin salut nih ya. Oke, iya ini Bu Ginda dulu nih. Ada pengalaman nggak, Bu? Jelas ada Ada Mas. ya. Kan kita kalau dari jam operasional kerja kan sampai dengan jam 5 Jam dari 5, ya. Senin sampai dengan hari Jumat gitu Mas ya. Tapi kadang-kadang hari Jumat nih baru sampai rumah entaranya udah ada telepon lagi, ada pengaduan misalnya saya sudah di IGD padahal emergensi kok ternyata tidak ditangani ya sama pihak rumah sakit itu. Mungkin Mas Vito sering mendengarkan Ya. ada kasus-kasus seperti itu Sampai mau Mas ya. berantem-berantem lah itu, Iya, kayak jadi gitu kan tuh. kita nggak bisa menekankan terkait dengan kasus emergensi itu seperti apa. Itu kan sudah wewenang dokter gitu. betul, Itu sih betul. banyak keluhan-keluhan terkait dengan emergensi itu sih Mas. Itu ya. Dan ya memang seperti itulah suasana kita juga nggak bisa menebak, apalagi keluarga misalnya dalam keadaan panik dan sebagainya. Kadang-kadang mereka minta cepat, butuh ini, padahal kita harus ada kayak prosedur yang harus dilalui dulu gitu ya. Mungkin menambahkan juga sedikit Mas. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Iya, menambahkan sedikit. Mungkin kalau misalnya peserta kan banyak nih peserta yang datang ke rumah sakit kemudian ternyata tidak dilayani. Terus pulang di rumah baru ngomel-ngomel. Nggak sempat lah mungkin mencatat nomor HP BPJS 1 dan tidak sempat mengeluh. Mungkin peserta JKN bisa mendownload aplikasi mobile JKN. Jadi di aplikasi mobile JKN juga bisa melakukan keluhan terhadap pelayanan keluhan JKN. lah ya. Iya, di sana juga sudah ada, silahkan disampaikan. Yang utama sih harus download dulu aplikasinya gitu, Betul, karena betul. banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Ingat ya, Sogun, download aplikasinya, jangan dulu curhat di media sosial. Iya. Iya, Itu kan benar. pembunuhan karakter banget tuh. Iya. Belum jelas informasinya langsung ngeluh ini kok gini kok ini tulislah ini. Aduh, itu jadi istilahnya semua image yang kita bangun kayak rusak seketika karena yang curhatnya ini mungkin misinformasi terkait dengan itu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kan udah sebentar jalan berarti program satu ini ya. Iya. Nah, kira-kira sejauh ini gimana nih respon masyarakat terkait dengan itu? Cukup bagus sih Mas ya. Kita sejauh ini juga kita menilai terkait dengan kepuasan pelayanan dari peserta itu terhadap kita dengan kesan. Jadi kita ada kesan yang kita pasang di masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi peserta yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan JKN itu dari rumah sakit, petugas rumah sakit pasti akan mengarahkan untuk mengisi kesan. Jadi ada barcode yang bisa di-scan, kemudian nanti peserta mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sana terkait dengan pelayanan yang mereka dapatkan di sana. Itu Jadi sih. kayak ngukur kesuksesannya dari situ sebenarnya dia. Iya, dari sana bisa kita lihat. Jadi nanti kan mungkin pernah buka Google Maps, Iya. kan ada review Google tuh, nah, Oh, kurang iya. lebih sama kayak gitu. Jadi ada bintangnya juga. Nah, nanti di aplikasi mobile JKN itu bisa dilihat nih, rumah sakit ini penilaian dari peserta-peserta yang sudah pelayanan di sana Gimana ya? gimana. Nah, itu bedanya sih kalau Google Map kan siapapun bisa menilai kan. Nah, kalau kesan ini hanya khusus peserta yang sudah menggunakannya di sana, sudah memanfaatkan layanan di sana. Jadi nggak sembarang nih, misalnya orang lain yang nggak pelayanan di sana ngisi nih Nggak review bisa, nggak ya? bisa. Kayak Wah, gitu. itu. Jadi bisa terukur juga sebenarnya Terukur di ya. sana, ya. Karena kalau sembarang kan ada yang memang niatnya jelek. Iya betul. Jelek-jelekan kan dijelekin. itu juga lumayan tuh. Jadi memang di satu sisi kalau saya lihat berarti
selain masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dari fasilitas yang diberikan kayak di program satu ini, rumah sakit juga otomatis harus meningkatkan kinerjanya karena kan ada penilaiannya. Betul. Mau tidak mau. Jadi selain pengawasan dari BPJS yang kayak tadi, jadi ya kalau nggak mau dikomentari atau dinilai buruk oleh netizen yang jadi peserta ya, berarti harus meningkatkan pelayanan gitu ya. Ya betul, karena kan di sini juga kita itu melihat secara langsung nih apa sih keluhan-keluhan dari peserta. Terus misalkan di sosmed nih rame nih lagi viral, ini nggak dilayan gini ya, di sanalah kita turun juga. Bener nggak sih seperti apa yang diinformasikan di sosial media kayak gitu. Gitu. Oke, tapi kalau bicara program ya, sesukses apapun pasti ada dong challenge atau tantangan yang Betul. ya rintangan atau ya dinamika lah yang terjadi. Kira-kira kalau mungkin bisa cerita dikit apa sih tantangan-tantangan dihadapi dalam mengaplikasikan atau implementasi program ini? Kalau BPJS 1 ini memang sih yang tantangan paling utama itu kan tuntutan dari masyarakat atau peserta JKN itu. Sebentar beli saya potong. Ini sudah berapa lama sebenarnya programnya? Kalau ini kita sudah sekitar 2 tahun ya. Sudah jalan ya? 2 tahun Iya, ya BPJ dulu kan ada perubahan nama. Iya. Sebelumnya kan memang sudah ada, Sudah tapi namanya bukan BPJS 1. Oh, Nah, setelah kita peralihan SO, kemudian di branding lah namanya menjadi BPJS 1. Itu Yang- sebenarnya sudah dari dulu ada petugas pengaduan seperti BPJS 1 ini, cuma namanya saja yang berbeda. Gitu. Dan kayaknya memang ini lagi gencar-gencarnya disosialisasikan ya. Iya. Bahwa memang ada petugas BPJS on the spot. Saya aja baru tahu nih Ada. bahwa ternyata semudah dan segampang ini gitu untuk sekarang ya. Karena benar-benar memikirkan bahwa ya ini yang jadi kebutuhan masyarakat. Iya, Nah, betul. kita kembali ke tadi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi atau ada masalah-masalah apa ketika mengimplementasikan program ini. Ya kalau tantangannya yang paling gini kan kita itu dituntut oleh peserta itu untuk standby 24 jam sebenarnya di rumah sakit. Nah, cuman kan dalam kondisi ini kita memang sifatnya mobile nih, Mas. Sama kayak di Buleleng misalnya kita kan bertiga nih. Bertiga ini kita memegang untuk 10 rumah sakit yang ada di Buleleng. Kayak gitu. Jadi memang kita setiap hari itu mobile nih dari rumah sakit A ke rumah sakit B ke rumah sakit C kayak gitu. Jadi nggak standby nggak standby setiap saat. Nah, tantangannya itu ya mungkin sebagai petugas ini memang kayak yang saya bilang tadi itu kita nggak ada jam kerjanya itu karena kita harus standby terus karena peserta JKN itu kan melakukan layanan itu nggak ada waktunya Iya, juga apalagi yang di UGD Ada waktu kan, Mas. operasional lah Ya istilahnya. betul. Benar-benar. Gitu. Nah, kalau bicara tentang program ini menurut saya sudah bagus sih. Bagus banget buat layanan masyarakat. Tapi ya kalau misalnya masyarakat juga banyak yang tidak tahu, Iya. akhirnya banyak yang tidak memanfaatkan. Betul. Jadi sebagus apapun program terasa kayak mubazir gitu ya. Iya. Nah, betul. jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih BPJS Kesehatan mengedukasi ataupun mensosialisasikan hal-hal ini ke masyarakat. Apalagi mungkin masyarakat yang ada di desa yang misalnya yang Iya. ya udah agak jauh Oh. di pinggiran kota gitu. Ya, tentunya yang pertama itu kita itu sering juga membuat konten, Mas. Ya, Kan termasuk sekarang seperti sekarang ya. ya. Seperti Iya. sekarang ini kan Oke. salah satu cara kita memperkenalkan BPJS 1 ini juga ke masyarakat, ke Sogun gitu. Selain itu juga kita membuat konten-konten lain. Kita ada Instagram sih yang aktif kita. Mas Vito ada Gema JKN Singaraja. Sekali lagi biar Sogun tahu Ya. Instagramnya di mana, Mas? Di Gema JKN Singaraja. Nah, jadi di Instagram itu kita juga sering mengupdate aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Apa aja nih BPJS nih aktivitasnya? Apakah cuma di kantoran doang nih? Nah, semua bisa dipantau di sana juga gitu. Saya follow dulu nih. Oke, Ya, silakan. Gema JKN. Singaraja. Iya. Saya mesti buka dulu biar saya kasih tahu ke Sogun. Oke. Modelnya seperti apa nih? Gema JKN. Oh, ini dia. Ini ya. Ya, betul. Iya. Mas Vito. Oke, ini langsung ke reelsnya. Gema JKN sambung ya. _Singaraja. Singaraja. Saya udah follow nih. Oke. Ya, ini tampilannya ya. Gema JKN _Singaraja. Singaraja. Teman-teman yang di sini kru jangan lupa follow. Banyak manfaat biar bisa tahu nih. Oke, lanjut Li. Ya, jadi di sana itu banyak sekali informasi termasuk nanti jadwal-jadwal kegiatan kita di BPJS 1 atau mungkin nanti kita ada namanya program BPJS keliling, jadwal BPJS keliling juga ada di sana kayak gitu. Jadi BPJS keliling itu kita itu terjun ke desa-desa, ke instansi-instansi untuk memberikan layanan administrasi, Mas Vito. Betul, betul. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat efektif sebenarnya ya. Ya, betul. Untuk bisa menjangkau masyarakat. Masyarakat. Nah, ini kita sudah mau
selesai nih karena ini udah banyak banget pertanyaan Iya. yang semoga bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi sehingga bisa benar-benar memaksimalkan layanan kesehatan yang benar-benar disediakan dari BPJS ya. Mungkin kalau saya nanya ke masing-masing, mungkin ada nggak saran atau barangkali mungkin masukan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan atau memaksimalkan layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS. Tentunya harus jadi peserta dulu ya. Iya, betul. Ya, mau bagaimanapun bagusnya kalau nggak jadi peserta ya jadi penonton Iya. gitu, dan konsekuensi jadi penonton lumayan. Iya, betul. Ya, gimana? Ya, kalau dari saya mungkin pesan untuk seluruh peserta JKN, jadi memang saat melakukan layanan itu, ketika menemukan kendala, jangan langsung curhatnya itu ke sosial media. Nah, Betul. curhat aja ke kami, ke petugas BPJS 1. Karena memang di sana kan tugasnya kami untuk membantu peserta JKN gitu. Hal itu sih yang paling utama. Terus juga pastikan sobat Shogun untuk mendownload aplikasi mobile JKN. Karena di sana banyak sekali kemudahan bagi peserta JKN, mulai dari pengecekan data, perubahan data, misalnya mau berubah fasilitas kesehatan bisa langsung dari aplikasi mobile JKN. Yang paling baru dan yang sangat menarik itu yang program fitur terbarunya itu adalah pengambilan antrean layanan. Ya betul. Itu Jadi salah satu ketika yang bagus misalnya banget. mau berobat ke puskesmas atau paskes tingkat pertama atau ke rumah sakit, itu bisa langsung ambil antrean dari aplikasi mobile JKN lagi. Jadi nggak perlu lagi nunggu lama di sana gitu. sangat praktis dan sangat sekali, membantu. betul. Yap. Oke, kalau dari Ibu Dewi sendiri? Kalau dari saya mungkin untuk peserta JKN, terutama yang untuk peserta mandiri atau PBPU, pesannya sih jangan lupa bayar iuran. Iya. Jangan lupa bayar iuran. Ya, Ketika benar. sakit biar tidak ada kendala seperti itu. Kalau memang peserta itu menunggak dan belum bisa melunasi tunggakan iurannya, bisa menggunakan cicilan rehab tadi. Nah, ketika berobat tidak ada kendala, semuanya lancar, karena kalau sudah tidak sesuai dengan prosedur pasti banyak sekali hambatan yang dihadapi saat berobat. Jadi pesannya jangan lupa bayar iuran dan ikuti aturan sesuai dengan prosedur. Betul. Itu aja. Karena kita nggak tahu kita kapan sakit ya. Jadi kalau kita nunda akhirnya jadi makin membukit, jadi makin banyak, jadi Ya. makin lebih susah kita, dan udah kena denda juga ya. Ya. Jadi bijaklah untuk mengatur mana yang prioritas, dan kesehatan itu salah satu menurut saya yang paling prioritas ya. Silakan. Kalau dari saya mungkin selain download mobil JKN, pastikan tidak ada tunggakan, adalah pastikan juga kepesertaan aktif. Ini untuk seluruh segmen kepesertaan, baik itu mandiri, baik itu PBI mungkin, karena kan banyak sekarang yang Ya. kita tahu PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan ya Mas ya. Jadi itu dengan download aplikasi mobile JKN memudahkan kita mengecek status kepesertaannya aktif atau tidak. Karena kalau by kartu aja kan tidak Ya. update gitu Mas ya. Jadi kalau dengan mobile JKN itu sudah aktif, dan pastikan tetap aktif. Kalau tidak aktif silakan diusahakan untuk aktif begitu. Iya. Nah, ini saya mau nanya kembali. Kalau misalnya walaupun udah closing ya, nggak apa-apa ya, kita nambah dikit. Boleh. Kalau misalnya memang udah nggak aktif. Mm-mm. Nah, mungkin ada masyarakat yang aduh gimana ya saya mengurusnya gini kembali, pengen aktifin kembali. Itu mungkin ada saran nggak, atau mungkin ada hal yang harus dilakukan masyarakat? Ya, yang tentunya pertama itu kan kita lihat dulu sebelumnya itu nonaktifnya karena apa. Nah, kalau misalnya memang statusnya nonaktif itu karena ada tunggakan iuran, ya solusinya melunasi. Kalau misalnya memang mau langsung aktif. Kalau misalnya memang belum mau langsung digunakan nih, itu sobat Shogun atau peserta JKN itu bisa melakukan cicilan tadi. Proses cicilan, mencicil. Nah, kalau misalnya status kepesertaannya itu nonaktif sebelumnya sebagai tanggungan pemerintah. Nah, terus mau diaktifkan kembali. Nah, kita akan bertanya nih, mau diaktifkan sebagai tanggungan pemerintah kembali atau mau yang bayar iuran sendiri. Merasa mampu nih, misalnya masyarakat tuh saya mampu nih bayar iuran 35.000, bayar sendiri aja dah. Itu bisa nanti laporkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk daftar yang mandiri. Kalau yang bantuan pemerintah itu bisa melapor melalui desa atau kelurahannya untuk dilakukan verifikasi data kembali kayak gitu. Oke, sudah sangat jelas. Nah, Terima bantuan. yang mungkin perlu Shogun ketahui, alamat kantornya kalau pengen datang berkunjung ketemu dengan Beli Yudi, Ibu Dewi sama Ibu Ginda, di mana nih kita Nah, berkunjungnya nih? Kita ada di Jalan Jalan Telang. Telang nomor 9X Kelurahan Kaliuntu, Buleleng. Jadi sekali lagi Beli. Di Jalan Telang nomor 9X Kelurahan Kaliuntu, Buleleng. Ya, Iya. itu kantornya ya. Iya. Tapi kalau Shogun ke puskesmas, ke rumah sakit, akan ada kok nomor-nomor Poster, telepon, betul. poster-poster yang memuat nomor telepon yang bisa dihubungi
Mungkin terkait dengan bisa program kita cantik. share sekarang Oh mungkin iya, nomor bisa handphonenya ya, banget, untuk bisa banget, dikenal silakan. oleh peserta Ingat ya, JKN. untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan, Betul. bukan untuk yang lain-lain ya. Oke. Ya. Kan Mungkin tiba-tiba masuk nak mana gitu kan, udah maaf Mak, itu kan kacau juga kalau seperti itu. ini kayak yang ditunggu sama depan kayaknya untuk Ibu Ginda Iya, kayaknya. itu udah kapan nih ya. Saya udah standby juga nih, kapan. Silakan bisa disusun. Ya, kalau saya Yudi itu sebagai koordinator BPJS 1 itu yang menangani rumah sakit Cortex, klinik utama Cortex, Bali RSU Bali Med Buleleng dengan Rumah Sakit Paramasidi. Untuk nomor handphone saya itu di 0821 464 83099. Ya, saya udah punya kebetulan. Ya, Ya. udah. Jadi siap-siap terima telepon nih. Ya, siap. Oke. Boleh mungkin sekali lagi Ya, biar untuk Sogun nomor bisa catat. handphone saya di 0821 464 83099. Oke. Silakan. Saya kebetulan bertugas di RSUD Buleleng. RSUD Buleleng, Rumah Sakit Tingkat 4 Singaraja, Rumah Sakit Santigraha. Lagi satu apa ya? Oh, Rumah Sakit Karya Dharma Husada. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 0811 388 1143. Oke. Sekali lagi mungkin. Sekali lagi nomor teleponnya di 0811 388 1143. Oke, udah standby semua, nomor teleponnya dicatat ya. Catat ya. Oke. Kalau saya menangani 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kertausada, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguisye, dan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas. Itu jadi kalau peserta JKN atau sahabat Sogun yang ada keluhan terkait dengan pelayanan JKN bisa menghubungi saya di 088 739 29345. Perlu diulang? Ulang. 088 739 29345. Oke, nanti pulang nih udah ada hai. Oke, kalau saya yang mungkin lagi kosong, yang lagi butuh 08. Oke, kalau demikian kita udah selesai nih. Jadi pembicaraan kita ini daging semua ya, banyak manfaat yang saya sendiri pribadi baru paham benar bagaimana alur, bahwa ternyata memang BPJS Kesehatan ini memberikan fasilitas yang semudah mungkin dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan dengan adanya program satu ini benar-benar akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Segala hal yang menyangkut kebingungan itu bisa langsung menghubungi. Bahkan tadi juga tidak tanggung-tanggung nomor telepon udah dikasih. Jadi silakan dimanfaatkan. Tapi ingat, daftar dulu jadi peserta ya. Yang sudah statusnya udah terdaftar bisa memanfaatkan. Yang belum atau yang sudah mati atau yang sudah gak aktif bisa ngurus kembali biar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang kita obrolin panjang lebar tadi. Dan ini juga menjadi akhir podcast kita di saat ini. Spesial saya mau berterima kasih buat Beli Yudi, terima kasih buat kedatangannya Ibu Dewi sama Ibu Ginda juga. Terima kasih untuk informasi yang diberikan kepada Sogun dan semua yang nanti akan menonton tayangan ini. Dan nanti next kita akan ketemu lagi mungkin dengan program-program yang lainnya ya, ataupun hal-hal yang memang perlu kita update lagi. Oke, kita berempat pamit Sogun. Terima kasih buat semuanya. Kita bye-bye dulu. Oke, bye-bye.